Berikutnya, kita langsung lanjut ya. Ini langsung berhubungan dengan fitur yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu kupon toko saya. Gimana sih? Aku dengar-dengar nih kupon toko saya bisa bikin teman-teman seller ini makin mudah menawarkan promosi ke calon pembeli ya. Itu kalau boleh tahu gimana ceritanya Kak Ike? Silahkan. Oke, thank you ya, Arif. Jadi gimana sih caranya kok bikin kupon toko itu bisa menjadi tawaran menarik ya buat calon pembeli gitu. Yang pertama, kenapa kupon toko saya ini dijadikan sebuah salah satu tools yang dapat jadi tawaran menarik gitu. Yang pertama, di kupon toko saya ini, seller itu bisa lebih mudah atau fleksibel untuk mengatur periode promosi gitu yang dulunya merchant voucher atau voucher toko, kupon produk, voucher cashback dan voucher gratis ongkir serta kupon follower baru itu hanya bisa diatur dari rentang waktu 30 menit sampai 30 hari. Ini bisa di-extend loh sekarang di kupon toko saya, nggak cuma dari waktu 30 menit sampai 31 hari, tetapi juga bisa di-extend ke periode-periode di bulan berikutnya di periode yang sama gitu. Jadi seller tuh nggak perlu bikin lagi nih kupon-kupon untuk periode selanjutnya. Jadi nggak ada kata lain, nggak ada kata nanti kelupaan, nggak jadi dapat increasing order nih ketika WIB bulan berikutnya gitu. Jadi bisa di set di awal dan di extend ke bulan-bulan berikutnya hingga ke 12 bulan gitu. Nah, terus yang kedua, kuota vouchernya sekarang itu sudah disesuaikan dengan tipe keanggotaan seller. Nah, tipe keanggotaan sendiri kan ada RM, Power Merchant, terus habis itu ada Power Merchant Pro gitu ya. Di dalamnya masih ada Advanced, Ultimate, dan Expert. Terus ada juga untuk yang PM Pro tadi sudah ada juga untuk yang OS. Nah, semuanya ini sudah dijadikan berdasarkan keanggotaan seller dan akan diupdate setiap tanggal 1 di setiap bulannya gitu. Jadi di periode-periode itu mereka sudah ditentukan ya berapa banyak voucher yang bisa di-create atau dipakai atau dibikin gitu ya di setiap bulannya. Terus selanjutnya seller juga bisa mengatur teknis kupon dalam satu halaman termasuk tipe kuponnya, apakah kupon itu berlaku untuk semua produk atau produk-produk tertentu di dalam satu toko gitu ya, atau juga tipe kuponnya. Tipe kuponnya ini dalam artian benefitnya ada cashback, gratis ongkir, dan ini sedikit sneak peek ya, kita akan ada kedatangan benefit baru nih yaitu berupa diskon gitu. Lalu selain itu juga seller bisa set target pembelinya nih, apakah semua pembeli itu berhak untuk mendapatkan kupon ini atau hanya pembeli tertentu, misalkan follower baru di toko itu gitu. Nah, selain bisa mengatur teknis kupon dalam satu halaman, sekarang tuh lebih mudah ya, nggak perlu di dalam dalam setiap tipe promosi atau tipe kuponnya itu satu creation page beda-beda, sekarang udah dijadiin satu. Nah, selain itu juga seller bisa memantau performa kuponnya dalam satu halaman gitu. Yang dulunya itu satu halaman masih dibedakan berdasarkan taggingnya, ada kupon toko, ada kupon flower baru, ada kupon produk gitu ya. Seller sekarang sudah bisa memantau performa kuponnya dalam satu halaman, sehingga mereka lebih mudah nih memanage, mengatur, mengedit, sharing, broadcast, dan apapun itu di dalam satu halaman, dan mereka bisa comparing, mengkomparasikan antara kupon yang dia buat sebelumnya misalkan dengan kupon yang sedang berjalan begitu. Sekarang nih tentunya kita penasaran dong, kenapa sih Tokopedia menyediakan fitur ini untuk kita sebagai Tokopedia seller. Nah, Kak Ike boleh diceritain nggak di balik fitur kupon toko saya itu seperti apa sih? Boleh dong, pasti teman-teman seller sekarang penasaran ya, kenapa sih kita menciptakan kupon toko saya gitu. Nah, mungkin ini bisa disimak ya cerita kenapa tim Tokopedia itu membuat kupon toko saya gitu. Yang pertama nih, kita tuh pengen banget membantu seller agar lebih mudah membuat voucher dan prosesnya ini bisa dibikin lebih fleksibel dan mudah gitu ya. Jadi seller itu nggak kebingungan di awal ketika mau bikin promosi, aduh aku bikin kupon apa ya gitu. Kupon toko kah atau kupon produk kah, untuk follower baru kah atau untuk semua pembeli nih gitu. Jadi udah nggak bingung di awal, mungkin langsung saja datang ke kupon toko saya dan di situ bisa pilih tuh, oh kalau target pembelinya semua pembeli bisa di setnya untuk benefit apa aja gitu.
Untuk follower baru bisa di-setnya seperti apa? Itu bisa datang langsung di kupon toko saya, nggak perlu ribet-ribet lagi pilih yang mana gitu ya. Nah, terus yang kedua, selain membantu seller agar lebih mudah mengatur fleksibel vouchernya, kita juga pengen mendukung seller untuk mempertahankan pembeli dan meningkatkan transaksi gitu. Mempertahankan pembeli gimana caranya nih? Kalau seorang pembeli itu dikasih iming-iming, kamu follow tokoku, kamu dapat benefit cashback. Nah, setiap kali dia dapat follower, berarti kan dia akan dapat notifikasi, dia akan dapat feeds konten dari seller gitu ya. Jadi tahu nih update-nya. Jadi bisa mempertahankan pembeli untuk dapat loyal ke suatu toko itu serta meningkatkan transaksi. Meningkatkan transaksi ini di sebuah kupon itu kan ada namanya minimum pembelian ya, di mana itu harus dipenuhi oleh calon pembeli untuk dapat bertransaksi menggunakan voucher gitu. Nah, dengan melakukan atau membuat kupon toko saya yang bentukannya itu kupon atau voucher, diharapkan seller itu bisa meningkatkan transaksi per pembelinya. Jadi yang awalnya misalkan cuman mau beli satu masker, satu box masker gitu ya. Tapi karena ada minimum pembelian dan ada iming-iming, wah ada cashback atau gratis ongkir gitu. Jadinya beli 2 masker dengan minimum transaksi misalkan 200.000 gitu. Nah, selain itu, kita juga pengen nih membantu seller agar semakin efektif mengatur budget promosi dengan target pembeli yang beragam gitu. Nah, untuk sekarang, kupon toko saya itu bisa disegmentasikan ke calon pembeli tertentu, misalkan follower baru dari toko itu, atau seller juga lebih fleksibel nih mau kasih tipe promosi ini atau kupon ini tuh ke target-target tertentu yang mereka memang mau tuju gitu, dengan cara mengeset atau mengatur kupon tokonya ke private. Jadi kode-kode voucher tertentu aja yang bisa dibagikan ke target pembeli itu gitu.